Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, malam, ataupun tengah malam untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman berbasis objek satu. Baik, selanjutnya kita akan bikin untuk abstraksi tapi menggunakan interface ya. Ya, kita bikin lagi di project yang sudah ada. Di dalam pertemuan ketujuh, kita buat lagi sebuah interface dulu. Nah, untuk interface itu berbeda dengan kelas. Kita bisa bikin dengan cara klik kanan di sini, kemudian new Java interface. Jadi memang ada pilihannya untuk interface itu sendiri ya di sini. Nah, kita kasih nama interface-nya. Kita misal bikin di sini untuk namanya bangun ruang. Nah, kalau kita membuat interface, maka tentu di sini bukan kelas tulisannya, tapi interface ya, public interface bangun ruang. Kemudian kita bikin di sini misal ada metode double set luas dan double hitung luas ya, hitung luas, kemudian hitung volume. Nah, karena ini bangun ruang kan. Jika kita menuliskan metode di dalam interface, otomatis dia akan membentuk metode abstrak dan juga public ya. Tanpa dituliskan di sini ada pakai public abstrak itu nggak masalah. Ini sama saja ya. Kita nggak tuliskan, dia juga public dan abstrak. Udah pas kayak gini. Kemudian kita bikin, misal ada satu buah kelas. Karena ini bangun ruang, kalau bangun ruang itu berarti kubus gitu kan, balok ya, bola. Itu kan bangun ruang ya teman-teman. Kita pakai yang misal kubus. Nah, untuk kubus itu mengimplement interface bangun ruang. Jadi kita tuliskan di sini implement bangun ruang. Tuh. Sama kayak sebelumnya kan, kalau dia sudah mengimplement yang tadi metode abstrak, nih ya, harus dijabarkan hitung volume dan juga hitung luas ini. Kita buat private double sisi. Nah, kubus itu kan sebenarnya bentuk tiga dimensi dari persegi ya. Jadi dia juga menggunakan sisi, hanya saja dalam bentuk bangun ruang. Kalau tadi persegi itu adalah bangun datar ya. Kita isikan nanti misal di sini kubus langsung isinya double sisi di sisi sama dengan sisi. Nah, kita implementasikan keduanya, hitung luas dan hitung volume. Public double hitung luas. Langsung ambil nilainya, return itu untuk luas dari kubus 6 ya. 6 dikali sisi. Kali sisi. Sip. Lanjut, kemudian untuk hitung volume. Ini rumusnya return sisi pangkat 3 ya. Jadi sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, oke selesai. Tambahin. Di sini kan ada masih warning ya, add override annotation. Boleh otomatis, diklik. Aktifkan, juga boleh diklik. Nah, sudah ya. Keduanya itu sudah mengimplementasikan semua metode yang ada pada bangun ruang ya. Tambah ini metode bertipe otomatis, bertipe public ya, dan abstrak. Nah, karena memang dia di interface. Selanjutnya, kita coba bikin untuk bangun ruang beraksi.
metode main objek ya dari kelas kubus. Isinya misal sisinya 2. Nah, kalau interface itu tidak boleh ada metode yang langsung ada implementasinya ya, teman-teman. Beda sama kelas abstrak ya. Jadi kalau kita bikin di sini misal ada void tampilkan info, itu nggak boleh. Misalnya ambil nilainya ya. Out luas hitung luas. Nilai dari hitung luas. Kemudian volume hitung volume. Nah, kayak gini. Misalnya ya, kita bikin ya. Nggak bisa dipakai, teman-teman. Saya tampilkan info ini. Nih, katanya interface abstract method cannot have body. Ya kan, nggak bisa ya, jadinya dipakai di sini ya. Nggak bisa dipanggil. Ini harus dimasukkan tetap di kelasnya. Nih, di sini misal. Terus, di sini tinggal kita panggil. Kubus titik tampilkan info. Nah, kalau kita jalankan, tuh 24 dan 8 ya, bener nggak? 2 ini masuk ke dalam hitung luas ya, berarti 6 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 dulu kan di sini 4 ya. 4 kali 6, bener ya 24. Kemudian hitung volume, berarti 2 dikali 2, 4 dikali 2 lagi 8. 8 volumenya. Tuh. Nah, ini juga jadi berbeda teman-teman. Kalau dia merupakan interface, otomatis di sini kita nggak bisa pakai nama dari interface-nya ya. Nggak bisa pakai yang ini. Jadi kalau kita tuliskan di sini bangun ruang, karena dia interface bukan kelas, maka nggak bisa. Ini kan, tampilkan info nggak bisa dipakai. Sebab nilai dari tampilkan info itu nggak ada implementasinya di interface-nya, ya kan adanya di sini. Jadi nggak bisa pakai yang ini ya. Nah, pasnya memang kubus, ya kan? Sebab memang kita mau ambil tampilkan info. Kalau kita mau yang lain misalnya untuk yang mengimplement interface bangun ruang ya, selain kubus itu ada balok misal. Jadi kita bikin balok. Nih, ya kemudian kita tuliskan misal di sini kalau balok itu punya panjang, lebar sama tinggi ya kan. Kalau persegi panjang itu cuma panjang sama lebar ya. Jadi ada panjang, lebar, sama tinggi. Ada 3. Lalu kita isikan di dalam kosongnya double panjang, double lebar, double tinggi. Nah, this panjang. Mau bikin otomatis juga boleh ya, kayak yang sebelumnya ya. Panjang, this lebar, lebar, this tinggi, tinggi. Nah, selanjutnya kita bikin implementasinya dari metode hitung luas. Nah, kita tuliskan ya luas dari balok. Ini agak memang panjang ya teman-teman untuk rumusnya. Tapi sebenarnya mudah. Return 2 ya dikali panjang ya. Dan turun dulu panjang dikali lebar. Terus ditambah lebar ya. Dikali tinggi. Ditambah lagi dengan tinggi. Panjang dikali tinggi. Tuh, pas ya. 2 dikali PL ditambah LT ditambah PT ya. Oke. Kemudian untuk hitung volume dari balok. Lebih mudah. Ini tinggal return panjang dikali lebar dikali tinggi. Tuh, udah. Sip, kita copy lagi dari kubus ya untuk tampilkan infonya. Nah,
Kemudian kita jalankan di sini, bikin objeknya dari balok, tampilkan info. Ya, terus diisi dulu di sini. Yang pertama panjang ya. Kita anggap misalnya panjangnya 2, kemudian lebarnya 3, tingginya 4. Tuh, kita jalankan ya. Sip. Nih 52 luasnya, volumenya 24. Coba kita tes. Hitung ya. Ini masuk ke sini. Jadi 2, 3 sama 4. Nah, coba dihitung dulu. 2 dikali 3, 6. Kemudian 3 dikali 4, 12. 12 tambah 6, 18 ya. Terus 2 dikali 4, 8. 18 tambah 8 berarti 26. Dikali 2, 52. Pas ya. Nah, ini lebih mudah. Tinggal 2 dikali 3, 6 dikali 4. 6 dikali 4 berarti 24. Sip, pas kan? Dari sini kemudian kita lihat ya, bahwa kalau kita bikin sebuah interface, kemudian kita implement ke dalam kelas, itu dia harus mengimplementasikan semua metode-metode yang ada pada interface-nya. Ya, ini terbukti ya dari kelas kubus dan kelas balok. Nah, ini harusnya ditambahin nih, ada kekurangan tadi ya. Implement bangun ruang. Keduanya itu harus mengimplementasikan hitung luas dan hitung volume ya. Tambah ini add override ini juga. Tuh. Ya, maka dia wajib mengimplementasikan isi dari interface bangun ruang menjadi kontrak yang harus diisikan. Seperti itu teman-teman ya, untuk membuat interface silakan nanti dicoba-coba bikin yang lain ya, bikin yang mungkin juga sejenis dengan ini. Kalau mau pakai kode yang ini ditambahin bangun ruang atau bangun datang yang lainnya, masih banyak ya kan, ada tuh bola tuh, ada bisa, kemudian kerucut itu juga bisa dibikin termasuk bangun ruang. Ya, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.